Shalom semuanya, kembali mengajak Anda semuanya untuk terus menekuni pembelajaran kita akan firman Tuhan. Dan kita sudah tiba di Yeremia pasal yang ke-7. Lagi-lagi di pasal yang ke-7 ini Tuhan menunjukkan betapa jahat dan betapa bobroknya umat Tuhan pada waktu itu. Semuanya diawali dari pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Nabi-nabi bernubuat secara palsu, imam pun bertindak secara semena-mena. Maka bisa dikatakan di zaman Yeremia ini bahwa bangsa Israel mengalami kegelapan secara rohani. Era kegelapan yang sama yang pernah terjadi di zaman pemerintahan Imam Eli. Sehingga Alkitab juga menulis pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Karena pada saat itu kebobrokan moral dan rohani terjadi. Hal yang sama di pasal 7 ini. Bahkan dengan jelas Tuhan mengingatkan era Yeremia ini mirip sekali dengan era Imam Eli ketika memimpin rumah Tuhan di Shilo. Coba Anda baca di dalam ayat yang ke-12. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Shilo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Di ayat ini dengan jelas bahwa Tuhan membandingkan era Yeremia ini dengan era kepemimpinan Imam Eli di Shilo. Dan sama saja, sebagaimana mereka melakukan kejahatan di era Yeremia, mereka juga melakukan kejahatan, dan hukumannya pun pasti akan ditimpakan secara sama kepada umat Tuhan. Apa yang dimaksud Tuhan bahwa mereka melakukan yang jahat di rumah Tuhan? Mari kita akan coba baca di dalam ayat yang ke-9. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat melakukan segala perbuatan yang keji ini. Bayangkan betapa jahatnya mereka. Secara moral mereka melakukan apa yang jahat, karena mereka mencuri, mereka membunuh, mereka berzina, mereka bersumpah palsu. Secara moral tindakan mereka sungguh sangat jahat. Tetapi tidak hanya secara moral, secara rohani juga. Sebab mereka membawa korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak mereka kenal. Jadi mereka memberikan penyembahan, mereka memberikan persembahan, korban-korban kepada ilah-ilah asing, dewa-dewa asing yang bahkan mereka tidak kenal. Betapa bodoh dan konyolnya mereka. Mereka menyembah kepada Allah yang mereka tidak tahu kepada siapa sesungguhnya mereka memberikan semua persembahan itu. Dan ironisnya mereka mencampur adukan iman mereka kepada Tuhan. Sebab di ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, maksudnya di hadapan Tuhan Allah Israel, di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat melakukan segala perbuatan yang keji ini. Mereka berpikir kalau mereka juga memberikan korban penyembahan, korban persembahan kepada Allah Israel, tentu Tuhan tidak marah kepada mereka. Jadi dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa mereka mencoba untuk melunakkan hati Tuhan. Mereka mencoba untuk menyogok Tuhan. Mereka berpikir selama mereka masih beribadah kepada Tuhan, maka tentu Tuhan tidak akan marah-marah amat kepada mereka. Jadi mereka mencoba untuk kompromi dengan dosa, bahkan menyembah ilah-ilah asing, tapi mereka juga masih punya waktu untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Pencampuran aduk penyembahan kepada Tuhan ini tentu saja membuat Tuhan sangat murka. Dengan apa Tuhan menyamakan? Coba lihat. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, Tuhan melihat semuanya. Mereka mencoba untuk melunakkan hati Tuhan dengan memberikan korban persembahan di rumah Tuhan. Tetapi karena hati mereka sudah terpaut kepada dewa Baal, dewa-dewa asing, maka sesungguhnya apa yang mereka lakukan sungguh jahat di mata Tuhan. Bahkan mereka dibandingkan
dengan pernyataan Tuhan seperti ini, bahwa rumah Tuhan dianggap sebagai sarang penyamun, dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena mereka mencoba mencampur adukan iman mereka, mengkompromikan dosa mereka di rumah Tuhan. Ungkapan rumah Tuhan menjadi sarang penyamun pernah kita dengar di era Tuhan Yesus, bahwa satu kali ketika Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, lalu kemudian melihat para pemimpin rohani, para imam juga melakukan kejahatan di situ. Ada konspirasi yang hanya ujung-ujungnya mendatangkan keuntungan. Betapa tidak umat Tuhan membawa korban persembahan, lalu kemudian imam mencoba melihat seperti apa korban persembahan itu, dan imam ini sangat cerdik. Dia sudah kong kali kong dengan pedagang, maka imam memutuskan bahwa semua yang dibawa oleh umat Tuhan ini dianggap cacat dan tidak layak dipersembahkan. Sebagai gantinya diarahkan untuk membeli saja ternak seperti kambing atau domba yang dijual oleh pedagang yang ada di rumah Tuhan. Maka nanti hasil keuntungannya dibagi di antara mereka. Buat Tuhan ini kejahatan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, apakah rumah Tuhan ini sudah menjadi sarang penyamun? Hal yang sama juga menimpa di era Yeremia. Rumah Tuhan menjadi sarang penyamun. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sangat marah. Sebagaimana Yesus sangat marah pada saat itu karena bait Allah dijadikan sarang penyamun, maka hal yang sama Tuhan pun meluapkan kemarahannya karena rumah Tuhan yang suci, rumah Tuhan yang kudus, rupanya dipakai untuk mencampur adukan penyembahan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kadangkala hal yang sama tanpa kita sadari bisa terjadi dalam hidup kita. Di hari Minggu kita menyembah Tuhan, kita masuk ke gereja memuji Tuhan, mendengarkan firman, bahkan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Senin sampai Sabtu kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ingat firman Tuhan menulis bahwa tubuh kita, bahwa hidup kita sesungguhnya adalah bait suci. Hidup kita harusnya menjadi persembahan yang hidup. Karena itu jangan mencampur adukan. Ketika hari Minggu kita terlihat sangat rohani, hari Senin sampai Sabtu kita begitu jahat di mata Tuhan. Maka kekristenan yang seperti ini adalah kekristenan yang sia-sia. Jangan pikir bahwa hari Minggu seolah-olah hari penebusan dari segala dosa yang kita buat dari Senin sampai Sabtu. Bukan seperti itu konsepnya. Hidup kita adalah bait suci, hidup kita adalah ibadah yang sejati. Jadi lakukan apa yang benar di mata Tuhan, lakukan hidup kita dengan disertai takut akan Tuhan. Maka itulah ibadah yang sesungguhnya dan hidup kita menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati.